Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman KSWI. Jumpa lagi dengan saya Wilda Nusfa Ilasari. Apa yang terbayang di benak kalian mengenai nugget? Ya, nugget. Pernah makan nugget pasti ya teman-teman semua? Ya, itu kan junk food ya, yang kita makan karena enak, bukan karena banyak gizinya. Ngomong-ngomong tentang nugget, akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan BTS Meals. Ya, BTS Meals, makanan cepat saji milik MCD yang mendadak ramai, di mana hal ini disebabkan adanya peluncuran BTS Meals yang lagi viral dan trending di media sosial. Adapun BTS Meals sendiri adalah salah satu penggabungan produk meal standar yang ada di MCD dengan BTS K-pop. Yang kita tahu sendiri, para fans dari brand engagement dengan BTS begitu besar. Jadi, kebanyakan orang-orang membeli bukan karena fungsi dasar dari produk, tapi lebih ke arah emosional dan juga obsesi para fans BTS saja. Nah, adapun pesanan edisi BTS Meals kali ini hanya bisa dipesan dengan delivery dan drive-thru. Akibatnya di beberapa outlet di kota-kota menyebabkan antrean yang membludak hingga memicu kemacetan dan juga kerumunan. Nah, berdasarkan kompas.com sendiri di Jakarta, sudah ada 5 lokasi yang ditindak karena di tengah pandemi ini terjadi kerumunan yang melanggar protokol kesehatan, di mana antusiasme penggemar boyband ini adalah salah satu penyebabnya. Dan di outlet-outlet lain pun juga mengalami hal serupa, sehingga di outlet lain juga dapat dikenakan sanksi tegas dari pemerintah setempat. Harga dari BTS Meal sendiri ya teman-teman itu sangat fantastis, mulai dari 3 jutaan ke atas, bahkan bisa mencapai 1,4 miliar atau setara dengan 100 US dollar, di mana pada awalnya itu harganya kan cuma 11.000, tapi kan ada pelelangan gitu loh teman-teman, di mana lelang tertinggi itu bisa mencapai harga miliaran itu tadi gitu, karena nuggetnya itu berasal dari BTS dan juga bentuknya mirip dengan karakter Among Us, jadinya memang unik dibandingkan dengan lainnya gitu kan. Jadi fans dari BTS sendiri itu sangat fanatik ya dengan brand-brand yang dikeluarkan dari BTS. Nah, hal ini tentu menjadi pertanyaan besar dalam diri kita, apa sih yang sebenarnya terjadi pada fenomena ini? Nah, sebenarnya teman-teman semua, fenomena yang terjadi ini disebut dengan fenomena penggemar fanatik atau hardcore fans, yaitu seseorang rela melakukan apapun, rela ngeluarin duit, terbang ke berbagai negara demi bisa bertemu idolanya, streaming berjam-jam, atau bahkan berhari-hari demi nonton MV idola. Dan jika idolanya bekerja sama dengan suatu produk, ya langsung buru-buru deh untuk dibeli. Di mana nih teman-teman semua, fenomena penggemar fanatik ini bisa dikatakan sebagai penyakit yang kronis dan juga mewabah kayak virus. Bahkan nih teman-teman semua, bisa disebut dengan sebagai pemujaan, karena buktinya sang idola itu banyak mempengaruhi gaya hidup mereka. Memang pengaruh idola dalam mempengaruhi gaya hidup dari fans itu tidak luput dari 3F,
yaitu food, funny, and fashion. Dimana food, funny, and fashion ini memang sengaja diberikan dari barat atau orang-orang barat terhadap orang-orang muslim, yang mana dengan ketiga hal ini biasanya orang-orang itu mudah terbuai dan lupa jati dirinya dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah food, di mana makanan di sini bisa kita lihat dalam fenomena BTS Meals ini. Banyak orang bahkan tidak peduli berapapun harganya apabila yang mempromosikan adalah boy band yang disayangi, dicintainya, maka berapapun uangnya akan diberikan gitu ya. Padahal makanannya pun juga belum tentu sehat begitu. Nah, jadi mau makanan enak atau enggak, sehat atau enggak, yang penting ya sesuai dengan idola kayak gitu ya, idolanya yang ditiru gitu. Terus funny, apapun kesenangan yang ditampilkan oleh sang idola, maka itu akan ditiru para fans gitu. Kalau memang idolanya itu seneng ini buat film, maka ya fansnya pun akan sering nonton MV idolanya, sering streaming berjam-jam, sering ngeluarin duit buat melihat film-filmnya kayak gitu. Terus kalaupun si idolanya ini memiliki fashion terbaru, ya pasti si fans ini akan segera mengikuti gayanya gitu, gaya stylenya kayak gitu. Nah, hal ini tentu juga tidak hanya merogoh kocek yang sedikit ya teman-teman semua, tapi kebanyakan merogoh kocek yang fantastis gitu ya. Bahkan harus rela ngirit uang jajan gitu ya. Padahal benar dan salahnya itu kebanyakan para fans di sini itu mengikuti idolanya, baik perkataannya dan lain-lain, itu semua panutannya adalah idolanya. Dimana idola di sini sering sekali dipakai sebagai quote of life gitu, dimana fans fanatik ini memberikan pengorbanan dan juga perjuangan untuk para idola. Bahkan kebanyakan para fans fanatik itu memberikan pengorbanan dan juga perjuangan itu melebihi Allah dan Rasulnya. Wah, yang ini nih yang sangat bahaya banget ya teman-teman semua. Perilaku milenial atau generasi Z yang harus disoroti dalam memperlakukan idolanya seperti agamanya ini tentu terjadi tidak instan ya teman-teman semua, dimana berawal dari jauhnya Islam dalam kehidupan kita atau sekulerisme, yaitu pemisahan agama dari kehidupan yang sangat jauh ini, sehingga membuat mereka itu begitu jauh dari Islam gitu, dan beraktivitas itu berdasarkan hawa nafsunya belaka, sehingga berbagai alasan akan dilontarkan gitu. Adapun penyebab fenomena penggemar fanatik ini diantaranya yang pertama adalah salah mengidolakan ya. Kebanyakan teman-teman yang ngefans dengan idolanya gitu sering mengelak tatkala dikasih tahu gitu ya yang seharusnya gitu ya. Kebanyakan mereka bilang seperti ini, aku memang fans dari idola ini gitu, tapi aku tetap sholat kok, tetap cinta Allah kok,
tetap cinta Rasulnya kok gitu ya. Rasul sebagai panutan gitu kok, tapi pada kenyataannya Rasul ini nggak sebagai satu-satunya panutan gitu ya, malahan idolanya gitu yang sebagai panutannya gitu. Seharusnya kalau dia memang menjadikan Rasul itu sebagai panutannya gitu, dia itu akan menghabiskan waktunya itu dalam ketaatan gitu ya, nggak lupa sama kewajibannya itu dari Allah gitu ya, nggak malah menghabiskan waktunya dengan idolanya gitu ya. Nah, ini yang perlu dikulik ya teman-teman semua sebenarnya. Nah, yang kedua adalah kita itu memang hidup di sistem kapitalis sekuler gitu ya, dimana saat kita hidup di dalam sistem kapitalis ini kita akan banyak melihat gitu ya, dimana keuntungan yang menjadi satu-satunya hal yang paling digilai di sistem ini gitu ya. Para kapitalis itu nggak akan peduli gitu ya dari dampak kerusakan yang akan ditimbulkan dari fans fanatik ini gitu ya. Kehidupan di sistem kapitalis sekuler itu hanya untuk meraih kesenangan yang semu gitu ya teman-teman, dimana nilainya hanya materi saja. Kebahagiaan itu hanya sekedar terpenuhinya semua hawa nafsu meskipun harus melanggar aturan agama gitu. Dan sangat miris ya teman-teman semua hidup di zaman sekuler ini, karena dalam situasi fenomena penggemar fanatik ini yang diuntukkan tentu dalam sisi agensi gitu ya, karena saat si fans ini semakin menggila terhadap idolanya, maka keuntungan akan diraih sang idola semakin besar gitu. Karena memang di zaman kapitalis ini keuntungan itu adalah yang paling utama gitu, materi itu adalah yang utama gitu ya. Nah, penyebab yang ketiga adalah media yang tidak terkontrol gitu ya. Di zaman sekarang ini tidak ada kontrol baik dari masyarakat maupun pemerintah mengenai media gitu. Media dibiarkan bebas begitu saja tanpa adanya daya kontrol dari pihak manapun. Itu sebenarnya yang paling berbahaya ya teman-teman semua, karena tidak ada lagi pelindung yang bisa melindungi kita gitu, para remaja muslim tentunya ya, dalam memberi tameng kita supaya tidak tersuasanakan dengan fenomena penggemar fanatik ini. Allah telah memberi peringatan keras mengenai fenomena penggemar fanatik ini ternyata loh teman-teman, di Quran surat An-Nisa ayat 138-139. Bismillahirrahmanirrahim. Basyaril munafiqina bi anna lahum azaban alima. Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaghuna 'indahumul 'izzata fa innal 'izzata lillahi jami'a. Yang artinya, kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih, yaitu orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Maka sesungguhnya semua kekuatan kepunyaan Allah. Menurut Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan aulia bermakna penolong, kekasih, teman akrab, pemimpin, dan idola. Kudu ingat ya teman-teman, Rasulullah juga bersabda mengenai hal ini.
Sebab seseorang itu di akhirat nanti akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintainya. Wah, sebenarnya mengidolakan manusia itu gak masalah ya teman-teman, tapi tentu tidak berlebihan. Seperti kagum-kagum biasa gitu, bisa aja. Tapi semoga bisa memotivasi kita supaya makin taat sama Allah, bukan malah menjerumuskan kita kayak yang lagi ngefans dengan idola yang ngejauhin kita dari Allah gitu ya teman-teman. Kalau gitu mah harus kita tinggalin aja deh. Mengenai solusi dari fenomena penggemar fanatik ini ya teman-teman semua, kita harus berani keluar dari fans fanatik tadi dan menggantinya dengan cinta tanpa syarat kepada Allah, Rasul, dan juga Islam. Dengan apa? Dengan kita belajar Islam. Karena kenapa? Karena tak kenal maka tak sayang maka tak cinta gitu ya. Karena mereka yang seperti itu berasal dari nggak paham mengenai Islam, maka mereka itu harus dipahamkan mengenai apa? Mengenai tujuan hidupnya. Di mana tujuan hidup yang dimaksud adalah untuk mencari ridho Allah. Karena jika sudah paham mengenai tujuan hidupnya, maka senantiasa hidupnya itu untuk meraih akhirat, dan nantinya pasti disibukkan dengan ketaatan kepada Allah serta menghabiskan waktunya itu untuk melaksanakan yang wajib seperti dakwah, mengkaji Islam, yang di-share juga di sosmed itu juga bukan aktivitas K-pop, melainkan konten-konten yang islami, juga punya uang juga untuk sedekah supaya dapat pahala, karena dia itu udah fokus gitu ya teman-teman, fokus terhadap tujuan dia untuk meraih ridho Allah sebanyak-banyaknya gitu. Mengenal Islam lebih dalam itu penting banget ya teman-teman semua. Jika nantinya keinginan besar untuk berubah, terus belajar, istiqomah juga sudah jalan gitu ya teman-teman, pasti kedepannya akan dimudahkan gitu. Dimudahkan dengan adanya masyarakat yang mensuasanakan hal itu. Tapi kalau di masyarakat sekarang memang realitanya sangat susah juga ya teman-teman semua, karena pengaruh dari masyarakat itu sendiri juga kurang signifikan. Nah, adapun pengaruh yang lebih besar dari masyarakat yang bisa melindungi kita sebagai remaja muslim yang ingin berubah gitu ya, itu yang memiliki pengaruh lebih besar adalah negara ya teman-teman semua. Karena di negara sendiri nantinya berfungsi untuk sebagai pelindung gitu ya, sebagai pelindung dalam penggunaan media, juga yang mengontrol adanya informasi-informasi yang beredar dalam masyarakat, dan untuk konten-konten yang tidak selayaknya berada dalam lingkungan masyarakat, nantinya negara itu bertugas untuk memblok kayak gitu, dan juga negara itu memastikan penerapan syariat secara keseluruhan itu jalan gitu teman-teman. Jadi itu solusi-solusi yang bisa diberikan dalam fenomena penggemar fanatik yang ada dalam beberapa hari terakhir ini. Semoga kita terhindar dari fenomena penggemar fanatik ini ya teman-teman semua. Sekian yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Semoga teman-teman semua bisa lebih fresh dan juga memaksimalkan harinya dan bergegas menuju cahaya Islam dengan
keseluruhan. Tetap semangat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan dari Mbak Indri dari Ungaran ya tadi ya Mbak ya, mengenai kenapa orang Muslim itu tidak mau menghormati orang yang idolanya itu bertolak belakang dengan agamanya, gitu ya Mbak ya tadi. Oke, bermula pada paradigma sebagai seorang Muslim itu ya, kita kan punya konsekuensi keimanan, yaitu beriman kepada Allah dan juga Rasulnya. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menjadikan Rasul dan juga Allah itu sebagai satu-satunya sebagai satu-satunya pedoman kita gitu dalam berperilaku dalam kehidupan ini gitu ya Mbak ya, karena tujuan dari kita hidup sebagai seorang Muslim itu kan mendapatkan ridho Allah gitu ya Mbak. Nah, lantas kenapa tidak mau menghormati orang lain yang memiliki idola gitu ya, karena kan ini konteksnya berbeda. Ketika ada kemungkaran, maka hal-hal yang salah jika terjadi kepada seorang Muslim, kita justru tidak menghormati, tapi harus membenarkan kalau memang hal itu kan salah ya, hal itu kan dilarang oleh Islam gitu ya. Jadi kenapa? Karena berlebih-lebihan untuk mengidolakan seseorang itu tidak diperbolehkan Mbak. Bahkan ada kan yang sampai menginvestasikan harta secara berlebihan seperti pemaparan di materi itu tadi. Itu kan sangat berlebihan ya. Jadi kita harus tahu kapan waktu kita untuk menghormati orang lain, dan juga kita itu harus tahu kapan harus meluruskan apa-apa yang tidak sesuai dengan Islam, dan itu merupakan perintah dari Islam itu sendiri. Karena kalau ada kemungkaran, kita itu kan wajib untuk memberitahu ya Mbak ya. Begitu Mbak Indri. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an itu kan berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah ia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah mencegahnya dengan lisan. Jika tidak mampu juga, hendaklah mencegahnya dengan hatinya. Itulah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Jadi begitu Mbak Indri, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Anggun mengenai hukum menginvestasikan harta untuk sebuah idola bahkan menjadikannya bisnis. Dalam hal muamalah sebenarnya boleh-boleh saja kita untuk membeli sesuatu ya Mbak. Tapi kalau konteksnya itu menginvestasikan, maka kita sebaiknya mempertimbangkan hal itu bermanfaat atau hanya menjadi kesia-siaan belaka. Nah, jangan sampai kita membeli sesuatu yang tidak berguna, karena semua itu kan nanti pasti ada hisabnya ya Mbak. Nah, oleh sebab itu kita harus mempertimbangkan dengan matang. Hal itu sebenarnya itu urgent banget enggak gitu. Kalau urgent banget ya beli nggak apa-apa, tapi kalau cuma untuk senang-senang aja lebih baik dipikirkan kembali begitu ya Mbak. Lantas bagaimana cara memberitahukan teman kita yang mengidolakan manusia padahal hal ini tidak benar? Ya caranya adalah dengan dakwah, dalam arti meluruskan, yang mana kita akan sebaiknya mengajak berpikir teman kita sebagai seorang Muslim. Jangan sampai
teman kita sebagai seorang muslim ini kehilangan jati dirinya sebagai seorang muslim, yang mana sebagai seorang muslim itu harusnya paham dia itu harus menghamba ke siapa, yaitu kepada Allah saja, bukan menghamba kepada manusia.